Selamat bertemu dalam kuliah pertama Methodes. Pada kesempatan pertama ini kita akan membicarakan tentang definisi desain. Seperti kita ketahui, Methodes adalah kepanjangan dari metodologi desain, dan kali ini kita membicarakan yang pertama. Untuk kuliah Methodes ini saya akan berpartner dengan Mas Angga, sehingga kelas ini kita kelola bersama. Ya, yang pertama tentang definisi desain. Jadi desain itu seperti kita ketahui dalam kehidupan kita sehari-hari, kita selalu menemukan banyak produk buatan manusia yang itulah merupakan bagian dari desain. Apakah itu desain produk, apakah itu desain interior tempat kita bertinggal dan bekerja ataupun berkuliah, ataupun desain komunikasi visual, arsitektur, dan masih banyak lagi barang-barang buatan manusia yang selalu mengelilingi kehidupan kita semua. Nah, sekarang kita lihat ilustrasi yang ada pada slide berikut, di mana di situ digambarkan kapan mulainya ditemukan api, kemudian kapan ditemukan tools atau kapak batu, kemudian alat transportasi yang berupa kapal, pertanian, dan sampai pada ilmu pengetahuan. Kita tidak akan membicarakan secara detail, tapi beberapa hal akan kita bicarakan dengan lebih rinci. Barang-barang kehidupan manusia purba itu sudah mulai dari tadi disebutkan api. Untuk yang pertama tentu api belum dibikin oleh manusia ya. Yang pertama kemungkinan ada 2 juta tahun yang lalu api itu didapatkan oleh manusia ketika ada petir yang menyambar, apakah itu pohon ataukah itu barang-barang yang mudah terbakar yang ada di alam liar. Kemudian pada masa-masa berikutnya manusia mampu membuat api dengan disengaja, artinya ya dengan niat tertentu membuat api itu, mengadakan api itu, dan itu dibuat dengan percikan api, dengan memukul-mukulkan baja pada batu api itu sekitar 250.000 tahun yang lalu. Kemudian di bawahnya terus baja kapak batu dibuat oleh manusia sekitar 1,5 juta tahun yang lalu. Jadi setelah ada api ya, kemudian ada kapak batu, kemudian alat transport kapal. Ini alat yang transport yang pertama adalah kapal, itu kurang lebih 250.000 tahun yang lalu. Kemudian juga disebutkan di sini tentang seni sebagai ekspresi simbolik. Ini biasanya didapatkan di lukisan yang ada di gua-gua tempat manusia purba tinggal ya. Kurang lebih 50.000 tahun yang lalu. Itu kita di Indonesia kita mempunyai mendapatkan peninggalan seni gua ya, seni ekspresi simbol yang pertama di Gua Leang-Leang di Sulawesi Utara, kurang lebih mungkin 40.000 tahun yang lalu. Selanjutnya kita bisa lihat di sini kapak batu ya, kita kembali pada kapak batu. Apakah desain bisa dikatakan dimulai sekitar 1,5 juta tahun yang lalu? Benarkah itu? Nah, marilah kita lihat secara lebih detail. Kapak batu yang tertua ditemukan di Australia. Ini bisa dilihat bentuknya masih kasar. Kemudian bagian-bagian runcing memang ada, tapi kemungkinan tidak dibuat oleh manusia dengan sengaja, tapi dia ditemukan. Jadi ada bagian-bagian runcing dan ada bagian yang menjadi pegangan. Ini kemungkinan yang berusia 1,5 juta tahun yang lalu itu. Kemudian apa kapak batu lonjong yang
menurut perkiraan berasal dari zaman Neolitikum. Pak batu loncong ini secara kebentukan sudah terolah, artinya bentuk sudah halus, kemudian bagian yang tajam mungkin juga sudah diolah, demikian juga dengan bagian pegangan. Nah, pada gambar yang berikutnya, kapak batu ini sudah lebih canggih lagi karena sudah dilengkapi dengan genggaman yang berupa kayu ya. Bisa jadi kayu yang ada di sini bukan kayu yang dari zaman Neolitikum ya, tapi kayu yang disusulkan oleh manusia zaman ini untuk memberi gambaran bagaimana kira-kira kapak lojong itu waktu itu dipakai. Jadi dengan melihat beberapa gambar atau beberapa bukti temuan arkeologis ini, sudah dapat dikatakan bahwa manusia sudah sejak awal menjadi desainer untuk menopang kehidupannya, menjadi membuat alat-alat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ya. Dalam hal kapak batu ini tentu untuk memotong, apakah itu memotong tanaman atau memotong buah atau memotong daging hewan seperti kerang atau ikan atau serangga, tikus dan lain-lain. Kemudian juga dengan beberapa hal yang ada di sini kita bisa menyimpulkan bahwa pada kapak batu manusia sudah menggunakan akal dan daya kreatifnya. Artinya ketika dia atau mereka membuat itu sudah memakai pikiran atau akal dan daya kreatif atau keinginan untuk mencipta gitu ya. Selanjutnya perkembangan peradaban manusia selanjutnya pertanian ya. Tadi dikatakan setelah kapak batu kemudian gua lukisan dalam gua, kemudian pertanian dan pemukiman. Nah ini kemungkinan ditemukan 10.000 tahun yang lalu. Pertanian dan pemukiman ini kenapa lebih maju? Karena dengan bertani mereka itu kemudian menetap, artinya mengolah tanah, mengolah kebun atau tanah di sekitar tempat tinggalnya untuk menghasilkan bahan makanan. Kemudian juga di sini disebutkan teknologi dan kerajinan tangan sudah ditemukan oleh manusia kurang lebih 5.000 tahun yang lalu. Kemudian kalau ilmu pengetahuan, bagaimana? Ilmu pengetahuan kemungkinan bukan kemungkinan ya, diperkirakan sudah mulai dipraktikkan sekitar 2000 tahun yang lalu atau di awal abad Masehi ini ya, era Masehi. Desain muncul sebagai ilmu pengetahuan tersendiri kapan kemudian ya? Nah, dalam hal ini saya tuliskan di sini bahwa desain sebagai ilmu pengetahuan atau praktek keterampilan atau sesuatu yang dipraktikkan, pengetahuan yang dipraktikkan itu mulai akhir abad 19 atau awal abad 20. Jadi di awal 19 itu sudah ada rintisan, kemudian menjadi profesi yang mapan awal abad ke-20. Waktu itu Walter Gropius dan teman-temannya di Jerman mendirikan sekolah tinggi desain yaitu kurang lebih tahun 1920-1930 setelah Perang Dunia Pertama ya. Nah, kemudian kita masuk pada apa itu definisi atau pengertian desain. Dalam buku-buku metodologi desain ada beberapa definisi yang disampaikan. Page tahun 1966 mengatakan desain adalah lompatan imajinatif dari kenyataan saat ini ke kemungkinan di masa depan. Kemudian juga Machet pada 1968 mengatakan solusi optimum terhadap sebuah kebutuhan nyata pada sebuah situasi tertentu.
Kemudian yang ketiga itu definisi desain dari Reswick 1965 yang mengatakan desain adalah sebuah kegiatan kreatif, yaitu mewujudkan sesuatu yang baru yang belum pernah ada sebelumnya. Dan terakhir di bawah itu ada Bruce Asher yang mengatakan di tahun 1965 bahwa desain adalah kegiatan pemecahan masalah yang terarah dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dalam artian ini tercakup bahwa desain itu berurusan dengan usaha pemenuhan kebutuhan hidup manusia yang bersifat kebendaan, fungsional, massal. Ia berada di dalam dunia material, yaitu dunia benda-benda buatan manusia. Atau kalau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai man-made world. Nah, di sini kita bisa lihat contoh pada barang-barang baru. Saya tegaskan kembali di sini, desain adalah sebuah usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang bersifat kebendaan, fungsional, dan massal. Dan kemudian juga yang terakhir ini selalu memberikan kebaruan. Ini dapat kita lihat pada gambar transistor, radio transistor di sini. Radio transistor mungkin benda yang termasuk lama ya, mungkin sekitar tahun 60-an. Jadi dia produk jadul. Tetapi radio yang ada di sini ini menawarkan sesuatu baru yang lebih baik dari sebelumnya, dan tentu bentuknya juga lebih beda dari yang ada sebelumnya. Kemudian gambar yang kedua adalah kereta api. Seperti kita ketahui, kereta api mungkin sekitar 1800-an sudah ditemukan kereta api ya. Tapi KA yang ada di sebelah ini adalah generasi yang baru yang dapat berjalan lebih cepat, kurang lebih mungkin kecepatannya 300 km per jam dan tanpa guncangan yang berarti. Jadi kita bisa tidur nyenyak dengan naik kereta api ini. Demikian kuliah kita pada kali ini. Kita sambung pada video yang kedua. Terima kasih.